Cerita singkat, sosok Pedro Acosta dan kiprah di ajang balap MotoGP. Pedro Acosta, lahir di Mazarrón, Murcia, Spanyol pada tanggal 25 Mei 2004. Pedro berasal dari keluarga nelayan yang sederhana, namun keluarganya bersedia melakukan apa saja agar anaknya bisa menjadi pembalap. Pada usia 5 tahun, Pedro sudah memperlihatkan bakatnya. Sejak saat itu dia mulai mengikuti berbagai kejuaraan balap, dan berhasil memenangkan kejuaraan balap, mulai dari Mini Bike, Mini GP, Maxi GP, dan Pri Moto3 hingga menjadi juara dunia junior Moto3 pada usia 14 tahun. Setelah satu musim di junior Moto3, Pedro pun menjadi juara runner-up Red Bull Rookie Cup pada musim 2019, dan pada tahun berikutnya, Pedro berhasil menjadi juara dunia di kelas tersebut. Di tahun 2021 Pedro naik ke kelas Moto3 bersama Red Bull KTM Ajo. Di musim ini Pedro berhasil mencetak sejarah, ketika dia mengawali start di posisi pit lane dan berhasil finish di posisi ke-1. Tidak butuh waktu lama untuk Pedro naik ke kelas berikutnya. Di tahun 2022, Pedro naik ke kelas Moto2 dan masih berada di tim yang sama yaitu Red Bull KTM Ajo. Di musim ini Pedro mencetak beberapa podium di musim pertamanya, dan berada di posisi kelima pada akhir klasemen. Kemudian di tahun 2023, Acosta masih berada di tim yang sama, dan di musim ini Acosta menjadi juara dunia di kelas Moto2, dengan berhasil menorehkan poin 332. Perjalanan karir Acosta di ajang balap Grand Prix terbilang singkat dikarenakan hasil yang ditorehkannya sangat luar biasa dan digadang-gadang menjadi the next Marc Marquez. Pedro Acosta memiliki karakter yang cukup flamboyan dan humoris. Kekasih dari Desiree Piqueras yang berprofesi sebagai atlet dan pelatih CrossFit gimnastik di Ayora Valencia ini, mempunyai julukan yang unik yaitu El Tiburón de Mazarrón, atau yang diterjemahkan menjadi si hiu dari Mazarrón. Julukan ini dibuat oleh ayahnya yang merupakan penggemar balap motor. Sang ayah jugalah yang mendesain sendiri logo julukan tersebut, yang saat ini sudah menjadi merek dagang berharga untuk putranya. Awalnya hanya lelucon. Ayahku adalah nelayan. Ia yang mendesain logonya, sejak itu mereka memanggilku si hiu dari Mazarrón, ujar Acosta. Saat memulai karir profesionalnya di Moto3 beberapa tahun silam, sang ayah sempat menawarkan untuk berganti julukan. Namun Acosta sudah terlanjur suka dengan julukan itu, dan ia ingin menghormati sang ayah yang telah bekerja keras untuknya selama ini. Selain itu Acosta pun mempunyai nama tikungan di trek Cartagena Murcia, dengan patung logo hiu dan angka 1. Lebih lanjut Acosta mendefinisikan dirinya sebagai Shaggy, karakter dari film kartun Scooby-Doo. Ia percaya bahwa karakter tersebut sangat cocok dengan filosofi hidupnya. Kendati disebut-sebut sebagai The Next Marc Marquez, Pedro Acosta justru mengaku sangat mengidolakan mantan bintang Ducati, Casey Stoner dan pembalap legendaris Suzuki, Kevin Schwantz. Bos Acosta saat ini adalah pemilik dari tim Red Bull KTM Ajo yaitu Aki Ajo, yang dikenal telah berpengalaman menangani pembalap-pembalap hebat. Marc Marquez, Jack Miller, Brad Binder, Miguel Oliveira, Johan Zarco dan lainnya telah merasakan bekerja bersamanya di tim KTM Ajo Moto2 dan Moto3 selama 2 dekade terakhir. Menurut Aki Ajo, Acosta memiliki bakat yang hebat. Dan yang paling istimewa dari Acosta adalah sikapnya yang selalu rileks. Meski dia masih seorang pembalap rookie, dia tidak berpikir bahwa pembalap yang sudah pernah menang sangatlah superior. Dan Acosta percaya bahwa bila dirinya bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan punya talenta yang cukup, maka dia juga bisa melakukan hal yang sama. Keistimewaan Acosta tidak hanya pada gaya balapnya yang luar biasa, namun juga pada karakternya. Acosta berasal dari keluarga nelayan yang pekerja keras dan juga keluarganya tidak kaya.
Bahkan untuk membeli baju balap pertama untuk Acosta, orang tuanya harus mengajak keluarga yang lainnya untuk menyumbang sejumlah uang. Menurut Peter Clifford sebagai salah satu orang yang membantu menyelenggarakan ajang Red Bull Rookie, salah satu poin yang menonjol dari Pedro Acosta adalah ketika dia datang ke Red Bull Rookie pada 2019, dan tidak membalap di kejuaraan lain. Beberapa pembalap lain banyak yang berlomba di kejuaraan FIM SEP atau lainnya. Acosta tidak melakukannya karena keluarganya tidak punya uang, sponsor, atau tim, jadi ajang Red Bull Rookie lah satu-satunya ajang balap yang bisa dia ikuti. Ada keuntungan dari hal ini yaitu dia tahu dia benar-benar harus berhasil di ajang Red Bull Rookie Cup. Di ajang Red Bull Rookie, Acosta mengembangkan sistem kerja di mana dia tidak hanya mencari kesempurnaan settingan motor sepanjang sesi latihan, karena dia sudah tahu bahwa pasti ada satu titik di mana motor tidak akan bekerja sempurna saat balapan berlangsung, seperti temperatur ban yang tidak sesuai atau aus dan sebagainya. Sehingga dia sadar tidak ada gunanya menghabiskan waktunya untuk menemukan settingan motor yang sempurna. Lebih baik waktu itu dia habiskan untuk meningkatkan gaya balapnya. Di tahun 2024, Acosta naik ke kelas utama MotoGP bersama Red Bull Gas Tech 3 dengan menunggangi KTM RC16. Acosta menggeser posisi seniornya Pol Espargaro di tim tersebut dan Fernandez sebagai rekan setimnya, sementara Pol Espargaro menjadi rider penguji untuk tim KTM. Kehadiran Pedro Acosta di MotoGP 2024 juga dipastikan akan membuat musim semakin berwarna. Pasalnya, Acosta bukan tipe pembalap yang gemar bersahabat dengan pembalap lainnya. Kini kita lihat semua orang terlihat bersahabat dan punya hubungan yang baik dengan semua orang, namun orang-orang ingin melihat pertarungan seperti Pedrosa dan Lorenzo, Marc Marquez dan Rossi, Lorenzo dengan Marquez, Rossi dengan Biaggi, Rossi dengan Stegi Berneu, orang-orang menginginkan ini, ujar Acosta. Banyak pengamat dan pembalap ataupun mantan pembalap MotoGP memprediksi bahwa Acosta bakal membuat gebrakan ketika tampil di kelas utama. Bahkan, beberapa dari mereka percaya bahwa dia adalah pembalap dengan bakat yang luar biasa. Seperti seorang Valentino Rossi dan Marc Marquez. Dan benar saja, pembalap asal Spanyol itu langsung mencuri perhatian selama tes shakedown dan tes resmi pertama MotoGP 2024 di Malaysia pada awal Februari ini. Dalam tes resmi, dia berakhir di peringkat 9 dengan selisih 0,683 detik saja dari waktu tercepat yang dicatatkan sang juara bertahan, Francesco Bagnaia. Di sesi kualifikasi, Acosta berada di posisi ke-8, dan pada sesi sprint race pun Acosta berada di posisi yang sama. Kemudian ketika race Qatar dimulai, Acosta sempat turun ke posisi 11 pada awal race, tetapi kemudian merangsek ke posisi 4 setelah berhasil menyalip Marc Marquez. Tetapi Acosta tidak bisa mempertahankan posisinya dan tercecer ke posisi 9 sampai akhir balapan. Banyak yang mengira Acosta drop ke posisi 9 dikarenakan ban yang dia gunakan aus. Namun bos KTM Factory Racing, Pete Beirer mengatakan, kami semua mengira Pedro terlalu liar pada awalnya sehingga berdampak pada kondisi ban, akan tetapi ban yang digunakan Acosta masih sangat bagus sampai akhir balapan. Acosta turun ke posisi 9 disebabkan oleh masalah tangan kirinya yang mengalami sindrom kompartemen atau yang biasa dikenal dengan cedera arem pump. Ini disebabkan oleh tuas pengatur ride height device tidak diatur secara optimal. Dan apabila tanpa masalah ini, Acosta seharusnya bisa meningkatkan kecepatan lebih jauh lagi, ujar Pete Beirer. Race berikutnya digelar di sirkuit Portimao, Portugal. Pasca gelaran di Portugal, Acosta akan menjalani pemeriksaan medis lebih mendalam terkait cedera yang dialami lengan kirinya untuk menentukan apakah harus dioperasi atau tidaknya. Rasa sakit tak terduga ini akan dievaluasi setelah Portimao.
Jika perlu maka aku siap untuk operasi, terutama karena ada 3 pekan liburan sebelum MotoGP Amerika, ungkap Acosta. Kemudian pada gelaran sesi kualifikasi Portugal, Acosta berada di posisi ke-7. Kemudian pada sesi sprint race pun Acosta berada di posisi yang sama. Pada gelaran race GP Portugal dimulai, Acosta mampu merangsek ke posisi 4 setelah berhasil menyalip Jack Miller, Brad Binder, Marquez dan Pecco. Pada saat last lap finales yang berada di posisi kedua, berhasil disalip oleh Enea, kemudian finales terjatuh karena masalah di gearbox-nya. Alhasil Acosta pun naik posisi dan berhasil menyelesaikan balapan di posisi ketiga. Acosta yang baru musim ini turun di kelas tertinggi kejuaraan MotoGP, berhasil finish podium pada putaran kedua. Tidak sampai di situ, Acosta juga mencatat torehan impresif. Dengan usianya yang 19 tahun, Acosta berada di peringkat ketiga dari daftar pembalap termuda yang mampu finish podium dalam sejarah kelas utama. Posisi 1 ditempati oleh Randy Mamola di GP Finlandia tahun 1979 di usia 19, kedua ditempati Eduardo Salatino di GP Argentina tahun 1962 saat usia 19, dan ketiga ditempati oleh Pedro Acosta di GP Portugal di tahun 2024 pada usia 19.